mahasiswa butuh uang banget. Butuh uang guys. Iya. Apalagi teman-teman kalau mahasiswa tuh pejuang freelance ya biasanya. Iya, benar. Kayak saya mau nggak diambil tapi aku juga emang ngerasa banget kayak banyak kerjaan masuk nawari dan lain-lain. Nggak kayak hari-hari biasanya gitu. Okay. Itu kalau menurutku ya semoga ya berjalan terus lah kerjaan juga ya, banyak job. Jadi teman-teman kalau mau job saya sebagai modeling atau boleh ya? Silakan ya teman-teman, ini ada teman promosi saya. Pengen promosi dia cari cuan sih ya. Kita semua ya. Mahasiswa ekonomi Indonesia tuh kreatif guys. Iya sih. Kita mahasiswa ekonomi mendingin ekonomi kita dulu. Iya juga ya. Benar ya. Kita materi juga masuk ya. Jadi apa aja lah. Kalau Kak Fani gimana harapan di itu? Harapannya ya sama sih kayak tadi ya kak yang lebih lagi dalam beribadah kayak gitu sih. Kayak gitu aja aku. Wah. Bisa kumpul sama keluarga kayak gitu aja. Iya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration meet conversation bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Economic Eco Podcast dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Dan kali ini adalah Economic Eco Podcast di episode yang spesial, yaitu episode Ramadan. Dan kali ini teman-teman, kita akan menghadirkan salah dua mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri untuk membagikan keseruannya selama di bulan Ramadan. Kita tanya-tanya ke mereka gimana mereka bisa berubah di bulan Ramadan ini. Apakah berkah yang mereka dapatkan selama di bulan Ramadan ini? Dan langsung aja teman-teman, kita hadirkan dua narasumber kita hari ini, dan ini dia Kak Fani dan Kak Ade. Oke teman-teman, sekarang Economic Eco Podcast sudah menghadirkan dua mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Kediri yang siap untuk memberikan informasi kepada kita semua. Dan ayo kita tanya-tanya kepada kedua orang ini, kedua mahasiswa ini seputar kegiatan apa aja yang sudah mereka laksanakan ketika Ramadan ini. Sebelumnya aku mau tanya, namanya siapa? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, aku dulu ya yang kenalan. Oke, halo teman-teman, aku Adelan Saputra. Kebetulan aku dari Prodi Akuntansi yang ada di Fakultas Ekonomi. Dan kebetulan aku masih semester 4. Oh ya, nama aku Fatimah Pujistanawati. Saya juga dari Prodi Akuntansi sama kayak Ade, satu kelas. Ya, kita satu kelas berarti. Satu kelas guys ternyata. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu deh. Hadir di sini teman kita yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, kita akan tanya-tanya kepada kedua teman kita yang sudah hadir di sini. Dan aku mau tanya nih guys kepada kalian, gimana persiapan awal Ramadan di tahun ini? Mulai dari Kak Fani mungkin bisa dijawab dulu. Gini, awal Ramadan ini persiapannya sih kayak lebih persiapan ke diri aku sendiri sih Kak. Oke, gimana tuh gimana? Ini sih Kak, biasanya sih nggak pernah kayak soalnya bolong-bolong kayak gitu ya, jadi kayak sering kayak gitu aja sih. Alhamdulillah guys, ada perubahan ternyata. Iya. Oke. Ada lagi Kak? Ya, kalau aku sih punya goalsnya sih kedepannya biar kayak nggak banyak bolongnya gitu. Oke, siap. Kalau Kak Adi sendiri gimana tuh? Sebenarnya kalau aku sendiri ya lebih persiapan ya. Selama ini lebih kayak pengen nata aja sih, nata kegiatanku. Karena kan sebelumnya kan emang dari tahun ke tahun kan jarang ya, nggak sepadat sekarang. Sekarang tuh kayak pusing banget. Terus kalau aku ngambil kerjaan atau kegiatan yang banyak tuh, wah ini jadi gimana bahasanya ini? Iya, jadi tantangan gitu ya Kak. Jadi kayak ya udahlah cuman dirapiin aja, terus ngambil kegiatan cukup aja, nggak perlu terlalu banyak. Oh gitu, jadi persiapannya kayak menata gitu kegiatannya seperti apa. Lebih ke manajemen waktu ya kalau Kak Ade, tapi kalau Kak Fani lebih menata diri. Menata diri guys di bulan Ramadan yang sangat-sangat spesial di tahun ini. Tapi di tahun sebelumnya juga spesial tentunya di bulan Ramadan ini. Tapi menurut kalian Ramadan kali ini tuh beda nggak sih dari tahun-tahun kemarin gitu? Kalau dari Kak Fani ataupun Kak Ade silahkan. Kalau dari aku sih agak ada bedanya ya. Oke, gimana tuh? Karena kemarin tuh kan
masih di rumah kayak gitu. Bedanya sih kayak suasana itu lebih ke keluarga kayak gitu ya Kak. Oke. Tapi kalau tahun yang sekarang kan banyak di kos, kan aku juga ngekos deh di sini. Oh gitu, pindah Iya. kos jadi. Jadi kayak suasana keluarga itu kurang kayak gitu loh. Oke. Gitu aja sih. Jangan nangis dong guys, gimana lah ya jadi sedih sih. Tapi kalau Kak Adi gimana? Kalau aku jelas beda banget ya, karena hampir sama sih kayak Kak Fani ya. Karena aku kan biasanya kalau lebaran atau semacamnya itu, kalau ada libur lah atau waktu tuh pasti aku pulang. Karena kan aku bukan asli sini juga kan, Oh asli mana Kak? Tasikmalaya. Wah jauh guys, orang Iya. jauh, kuliahnya di ekonomi sekali. Iya, Oke, lanjut Jadi Kak. biasanya tuh kalau ada waktu biasanya selalu pulang. Apalagi puasa itu wajib banget. Biasanya tuh minggu ketiga aku pulang. Mudik berarti ya? Minggu Oke. ketiga atau minggu kedua lah kalau ada waktu. Dan sekarang kayaknya nggak bisa sama sekali, dan mungkin baru Lebaran di Kediri itu baru 2 kali ini. Kalau sama tahun ini. Oh. Biasanya di sana terus. Wah, terus gimana nih perasaannya di Ramadan kali ini agak jauh berbeda dan lebih ke jauh dari keluarga gitu? Iya, Gimana? iya benar. Perasaannya tuh gimana sih? Sebenarnya tuh sedih ya, soalnya Lebaran juga di sini sendiri pertama. Terus kalau tapi yang tahun sebelumnya itu orang tua ada ke sini, tapi cuman bentar gitu. Terus cuman yang sekarang emang bener-bener sendiri kayaknya. Wih. Tapi orang tua nggak tahu sih, jangan pulang ke sana lah, biar temenin di sini. Oke. Tapi kalau Kak Fani gimana tuh? Jadi ngerasa sepi nggak sih kalau jauh dari keluarga? Sekarang kan kau sendiri ya? Kalau aku sih sepinya sih ya sepi, tapi ada teman-teman sih banyak kayak gitu. Oh gitu, sering main gitu ya? Iya, karena kan banyak kegiatan juga di luar kan, meskipun nggak diambil di kampus kan, aku ambil kegiatan di Oh gitu. gitu. Oke. Sebenarnya yang jadi masalah tuh masaknya ya, yang masak Iya, kalau Lebaran. Makanya aku mau tanya terus ini kalian bukanya gimana gitu? Biasanya kan disiapin orang tua kan? Iya, Kalau betul. sendiri gimana? Tapi Iya. kalau aku sih orang tua kan masih ada di sini. Oh, Jadi iya. kayak mungkin hamin berapa Lebaran baru balik. Tapi Lebaran kayak biasanya kan kalau ke rumah kita kan kayak keluarga kumpul, makanan lengkap. Ini kayak ya udah makanan seadanya. Seadanya gitu ya. Oke. Yang penting kan ada lauknya ya. Oke. Mau cuma kerupuk mending lah. Siap. Tapi kalau Kak Fani gimana? Mempersiapkan buka puasa tuh gimana kalau nggak ada orang tua tuh? Kalau aku sih, Iya. kalau pertama-tama kan masih menggebu-gebu ya Kak, kalau masak kayak gitu. Tapi nanti kan waktu di tengah-tengah kan, aduh bosen banget masak sendiri, makan sendiri kan nggak enak ya. Akhirnya biasanya keluar sih Oh, kayak gitu, keluar. beli-beli kayak gitu. Beli takjil ya. Jajan-jajan kayak gitu. Wah, enak banget deh itu. Menggoda banget. Iya. Beli takjil di luar tuh kali kan penjual kan banyak banget Iya, sekarang banget. ya. Oke. Terus mungkin bisa ceritain nggak sih pengalaman puasa di tahun ini tuh kesannya gimana? Kalau Puasa. pengalamanku ya, Iya. kalau kapan hari, aku ini sih, kan aku beli makanan kucing. Oke, makanan kucing. Iya, di pasar makan ayam kan. Oke. Pulangnya tuh kehabisan bensin, jadi Terus? aku pulang dari pasar itu benar-benar pulang pagi lah. Mm-mm. Itu kan keadaan puasa ya. Terus banget tuh. Terus itu aku nyari yang jualan bensin tuh gak ada sama sekali. Jadi aku mungkin berapa ya, sekitar 1 kilo atau Ya Allah, 1 Kak. kilo kurang 500. Waduh, kayak gitu tuh tergantung ya iman dan takwa Iya, kamu gitu. tapi alhamdulillah lancar. Karena kan walaupun apa ya, itu kan pagi ya, Iya. jadi kan udah lemes ya. Udah lemes banget sih itu. Tapi ya tetap kayak nyari kegiatan aja sih. Soalnya kalau aku nggak tahu kenapa ya, kayak kalau ada kegiatan malah lapar, kalau di rumah tiduran malah lapar. Oh gitu ya? Lemes. Iya malah kerasa gitu ya kalau nggak ada kegiatan. Bener sih, Iya bener. nggak apa-apa sih Kak, pokoknya nggak belok ke warung makan aja. Itu udah kepikiran ini lanjut gak ya? Itu kan kebiasaan Ade sih kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Kalau Kak Fani gimana pengalaman puasa di tahun ini? Apa ya, banyak tantangannya sih. Oke, Kayak ke gimana? temen-temen kayak gitu kan, ada yang nggak puasa. Mm-mm. Kayak gitu sih, kayak dibingungin, main nggak, mau nggak gitu. Aduh, mau sih sebenarnya. Mau sih sebenarnya. Ingin, tapi kok jangan kayak gitu loh. Iya, oke. Imannya masih kuat guys. Iya, jangan kayak gitu. Oke. Terus tadi Kak Ade kan sempet mention tuh apa namanya, ada beberapa kegiatan yang lebih padat. Kak Fani juga padat kan di Ramadan kali ini. Terus cara kalian manajemen waktu gimana, mulai dari pagi terus sampai nanti waktu tarawih, mungkin gimana manajemen waktunya? Kalau aku sendiri sebenarnya apa ya,
malah lebih suka ya kalau maksudnya jadwalnya pada selama puasa. Karena kalau aku emang biasanya kalau banyak kegiatan nggak kerasa, tiba-tiba udah maghrib gitu, kerjain apa tiba-tiba udah maghrib gitu. Tapi yang penting apa ya, kalau dari pagi biasanya, kalau dulu kan wah kalau ada kegiatan apapun, apalagi kerjaan, wah terobos terus kan. Tapi sekarang kayak lihat dulu kegiatannya kayak apa, terus mungkin ngambil kerjaan, mungkin aku kan juga kerja tapi cuman freelance ya, jadi ada waktunya sendiri, mungkin sehari mungkin ada kalau dulu itu biasanya sampai 3-4 itu ada kegiatan selama satu hari. Kak, itu enggak dari pagi sampai malam. Tapi sekarang selama puasa cuma ngambil 2, udah gitu aja. Tapi cuman kan soalnya kan ada kelas juga ya. Apalagi kalau hari-hari biasa, apalagi kalau weekend lebih ini sih lebih ngambil ya sama aja sih sebenarnya ngambil 2. Tapi kalau weekday kan ketabrak sama kelas kuliah. Jadi paling aku cuma 1 gitu. Jadi mengurangi kegiatan gitu ya? Mengurangi kegiatan aja, terus kalau malam ya udah waktunya ngerjain tugas aja sih. Anak rajin. Emang anak rajin beda ya? Emang iya Dani? Emang iya? Soalnya waktunya tuh kalau malam juga kan sedikit kan. Soalnya pertama kita habis buka kita cuman waktu paling berapa menit ya kita langsung terawih kan soalnya sholat isya. Nah terus habis terawih kalau tempatku agak cepet deh kayaknya, kalau tempatku mungkin nggak sampai setengah 8 lebih dikit lah. Gitu. Terus habis itu paling ya batasin sampai jam 10 jam 11 itu maksimal ngerjain tugas. Kalau nggak bisa ya udah lanjut habis sahur gitu. Bukannya kamu robot ya? Kayaknya sibuk banget sih Kak Adi ini. Robot itu ya. Dia itu paling sibuk sih kalau di kelas. Oh gitu ya. Kayaknya udah kelihatan. Gak apa sih. Ketua kan sih? Bukan. Dia itu waktu kelas tapi nggak berguna banget. Karena dia sibuk guys. Selama ada ketua kan nggak apa-apa. Oke. Selama ada ketua kenapa? Oke, tapi kalau Kak Fani gimana tuh manajemen waktunya? Kalau aku sih juga suka nyibukin diri gitu loh. Kalau buat tidur mah buat lemes banget badan kayak gitu. Kayak cepet lapar kayak gitu. Kalau banyak kegiatan mah aku pikirannya kan santai juga, nggak pikir ke perut ya. Kan aku pikirnya kebagi ke kegiatan aku kayak gitu. Oh ya, jadi biar nggak mikir ke perut jadi harus ada kegiatan gitu. Atau mungkin gara-gara kita ekstrovert ya mungkin. Ya mungkin ya. Oh, kan introvert. Kayaknya Iya gitu nih. Karena energinya sangat-sangat positif guys di sini. Alhamdulillah sih. Kalian ini udah lama kenal kan kalian? baru kuliah baru ini, sih. Kayaknya kalau aku lihat sih kayaknya udah akrab banget gitu loh, karena emang tiap hari ketemu kali ya. Iya, gara-gara di kelas aja bikin rusuh ya biasanya. Oke, terus di Ramadan kali ini tuh apakah ada kayak ibadah khusus gitu nggak sih, rutinitas yang sebelumnya mungkin di bulan biasa itu nggak kalian lakuin tapi di bulan Ramadan kalian lakuin, entah tadarus ataupun apa ya, sholat sunnah gitu-gitu. Ada nggak sih? Kalau itu pasti ada ya, soalnya kita mungkin kayak sholat sunnah pagi gitu. Iya, si paling soleh. Si paling soleh banget nih ya. Sorry soleh maksudnya. Itu juga kadang sih ya, jujur ya. Cuman ya lebih sering aja daripada kayak biasanya. Terus kalau biasanya kan kalau tadarus dan macamnya, kalau biasanya kan aku kan setiap malam Jumat aja ya. Tapi sekarang sama orang tua nggak tahu gimana, pokoknya harus ngaji sehari itu harus ada. Wah, keren sih orang tuanya. Keren sih, keren. Kalau kak apa nih gimana tuh? Kalau aku sih ibadah khususnya, ibadah khusus aku kayak ya lebih, kalau kemarin yang belum masuk Ramadan kan kita kayak ngaji cuma selempir kayak gitu ya, cuma abis maghrib aja. Kalau di sholat di Ramadan ini kan setiap abis sholat diusahakan sih selempir, kalau nggak gitu kan berapa ayat kayak gitu sih. Keren sih. Kalau lebih sholat sunnahnya aku masih jarang. Oke. Gitu. Ya memang sih, karena setiap orang tuh pasti punya preferensi ibadah masing-masing. Ada yang unggul di mana, ada yang unggul di mana. Karena kan pilihan ibadah itu kan banyak banget ya. Kalau Ade mungkin lebih ke sholat, ngaji, tapi kalau Kak Fani lebih ke ngaji dan mungkin ke yang lainnya, kita kan nggak tahu guys. Pasti ada ibadah plus yang lain yang di belakang layar gitu kan. Oke, dan nggak perlu di-spill di sini. Nggak perlu. Oke. Oke, tapi kalau ngomongin
godaan selama puasa nih Kak. Mungkin apakah ada apa ya cara menahan godaan nggak sih? Banyak sih ini. Sebenarnya kalau godaan makanan minuman tuh bukan hal yang apa ya berat ya, emosi yang berat. Bener. Iya kayak sabar gitu. Nahan sabar itu godaan yang paling perlu berat. effort banget ya. Apalagi kalau aku kan kadang kan kerja ini ya wedding organizer ya. Kadang tuh oke. Ngatur emak-emak, bapak-bapak, anak-anak, wah itu emosinya iya cuma bisa Itu senyum. harus sabar sih. Hmm. Apa namanya guys? Menghadapi rasa terkuat di bumi. Iya benar. Gimana? Benar. Lu gak akan kalah sih. Iya, Itu kalau makanan minuman mah emosi yang ini. Sabaran yang perlu ekstra ya. Iya benar. Oke. Cuma emosi yang bikin sulit tuh. Sama sih kayak ade kayak gitu sih. Oh, iya. Lebih ke sabar kayak ngadepin sesuatu tuh. Ya udah kayak gitu lah. Iya, gitu. Jadi lebih sabar Oh, gitu. kayak kalau ada yang mancing emosi kan kita nggak tahu ya kan Iya. ngadepin orang kan berbeda-beda sifatnya juga. Terus kalau kesinggung dikit kan agak waktu kita nggak mood kayak gitu loh. Nah, iya bener. Itu kan perempuan kayak gitu sih Iya ya. sih, kayak Apalagi gitu udah sih. lapar ya. Iya, apalagi kita lapar gitu, capek lapar. Kok Itu Anda tahu ya? Enggak dong. Kayaknya ini expertnya cewek nih, Aduh, enggak deh, enggak. enggak deh. Bulan Ramadan libur dulu ya Kak, libur. Libur dulu ya. Nggak boleh ya teman-teman. Enggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh ya, kita nggak boleh pacaran selama Ramadan ya. Terusnya jangan gitu-gitu deh. Oke, boleh. Oke, siap. Terus mungkin gara-gara menahan itu tadi, mungkin apakah ada hikmah tertentu yang kalian dapatkan gitu? Kalau ngomongin hikmah kayak kita bisa kayak gitu. Gimana ceritain. Bentar, soalnya emang apa ya, apalagi kan dengan adanya kayak kita harus banyak sabar kayak gitu ya, kita kayak ngelatih aja sih sebenarnya ya. Soalnya kayak kadang mikir kayak cuman mencoba memaklumi aja sih sebenarnya. Terus lama-kelamaan kayaknya kebiasaan. Oke. Kalau Kak ini gimana? Kalau aku sih, aku mau cerita ke pengalamanku kemarin ya. Oke, gimana? Aku seneng banget. Gini, kan aku kuliah kemarin Senin kemarin itu loh, baru ke kemarin. kos kan. Oke. Nah, aku itu bawa uang nih. Ya cukup banyak. Nah, terus hilang tuh uang. Terus gimana? Itu kan uang hasil dari aku kerja kumpulin tiap hari gitu ya. Terus dipaksa waktu itu kan kita kayak ngadepin kehilangan kayak gimana ya, gak sedih kayak gitu ya Iya. perasaannya. Tapi di waktu itu pun samaan aku nganterin kakakku fitting baju pengantin kayak gitu. Jadi dipaksa untuk tersenyum di depan mereka kayak gitu loh. Oke. Ya ampun, ini gimana ya rasanya, mau nangis, mau senyum, mau nangis. Tapi sungkan. Kayak gitu ya. Terus doa aja, ya Allah gimana sih kayak gini, ya udahlah kita ikhlas aja. Terus kelupaan deh aku, jadi kayak ikhlasin aja lah, ikhlasin kayak gitu. Oke, terus akhirnya ya Jadi, mengalir. mengalir aja sampai sekarang udah lupa, nggak ada kayak gitu. Alhamdulillah. Memang hikmah menahan kesabaran itu memang Betul, bagi kita luar biasa sangat luar guys. biasa dalam diri ya. Meskipun agak miris gitu loh. Oke, meskipun agak miris. Oke, mungkin kalau ini kan Ramadan sudah berjalan ya teman-teman. Mungkin perasaan di akhir Ramadan kali ini itu gimana? Kalau perasaan di akhir Ramadan kayak gini ya, mungkin ya sedih jelas ya, karena kita nggak bisa kumpul sama keluarga jelas. Iya. Terus ya mungkin banyak pengalaman juga, karena kan dari tahun-tahun sebelumnya kan emang feelnya beda gitu loh. Kalau aku loh ya, soalnya emang pertama tahun kemarin emang kegiatan nggak terlalu padat, dan sekarang alhamdulillah kegiatan padat. Patut disyukuri aja sih sebenarnya kalau padat kegiatan padat itu. Soalnya ya mau nggak diambil ya sayang gitu, ada uangnya gitu. Karena ada uang ya. Iya, soalnya kita tuh apa ya, mahasiswa butuh uang banget. Butuh uang guys. Iya. Apalagi teman-teman kalau mahasiswa tuh pejuang freelance ya biasanya. Iya, benar. Kayak sayang mau nggak diambil tapi wah, udah kebanyakan gitu. Benar. Sebenarnya banyak bersyukur sama sedih juga sih kadang. Tapi cuman ya bersyukur, dijalanin aja. Dijalanin aja. Dijalanin aja. Nah, let it flow aja Betul. ya. Tuh, Kalau Kak Fani gimana tuh? kalau aku sih perasaannya ya agak sedih ya, karena kan tadi kurang berkumpul sama keluarga juga. Terus kurang maksimal juga sih dalam beribadahnya kayak gitu. Mungkin perasaanku untuk
tahun besok kalau ada kesempatan lagi Amin. mau lebih maksimalin lagi deh. Oke, siap. Wah, keren banget. Jadi, tapi aku juga merasakan satu kesedihan sih di akhir Ramadan ini. Jadi kayak gimana ya, feels Ramadan sama di bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya kan beda ya. Beda banget Kayak deh. nggak tahu ya, kayak vibes Ramadan tuh beda gitu dari bulan sebelumnya dan kayak ngerasa ketika Ramadan hilang jadi yaudah kayak Iya. feelsnya sedih gitu. Temen Iya. ngerasain gitu nggak sih? Iya, Iya, iya benar. benar sih. Apalagi apa ya, emang beda gitu. Kalau menurut gue emang beda banget, Iya, nggak tahu kenapa. Beda, nggak tahu kenapa ya. Contohnya sih kayak orang banyak jualan ya. Kalau di bulan Ramadan tuh apapun jual apapun makanan, entah apa itu minuman, itu laris banget loh. Laris banget. Tapi kalau nggak Ramadan, kenapa itu bisa sepi gitu? Iya, iya benar. Itu kan. Itu mungkin mengartikan bahwa emang benar ya Ramadan itu membawa Berkah berkah banget. untuk kita semua. Jadi memang sangat-sangat dampaknya sangat luar biasa bulan Ramadan itu Betul. untuk kita semua, untuk muslim maupun non muslim. Iya, benar itu. Sangat-sangat luar biasa. Tapi teman-teman ada nggak sih harapan di akhir Ramadan ini? Kalau harapan ini ya, tahun ini ya. Iya, Kalau betul. harapannya sih sebenarnya apa ya? Semoga yang baik-baik di bulan Ramadan ini kayak mungkin ibadah, kegiatan gitu. Semakin rajin juga sih sebenarnya. Amin. Soalnya aku juga ngerasain selama bulan Ramadan juga kok kerjaanku tambah banyak-banyak juga. Oke. Mau disyukurin tapi kok aduh ini lapar apa enggak ya? Oke. Iya, Capek sa- gak ya, iya, gitu ya? capek gak ya gitu. Soalnya emang aku juga emang ngerasa banget kayak banyak kerjaan masuk, nawari dan lain-lain. Gak kayak hari-hari biasanya gitu. Oke. Itu kalau menurutku ya semoga ya berjalan terus lah kerjaan juga ya, banyak job. Jadi teman-teman kalau mau job saya sebagai modeling atau boleh ya? Silakan ya teman-teman, ini ada teman Oh, promosi saya. Saya promosi dia cari cuan sih ya. Kita semua ya. Mahasiswa ekonomi Unisba tuh kreatif guys. Iya sih. Kita mahasiswa ekonomi, mentingin ekonomi kita. Iya juga ya. Benar ya. Kita materi juga masuk ya. Jadi apa aja lah. Kalau Kak Fani gimana harapan di itu? Harapannya ya sama sih kayak tadi ya kak yang lebih lagi dalam beribadah kayak gitu sih. Kayak gitu aja kok. Wah. Bisa kumpul sama keluarga kayak gitu aja. Iya, oke, siap. Mm-mm. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sih dari aku, tapi mungkin nanti kita akan berjumpa lagi, berarti nggak jadi yang terakhir gitu. Mungkin Kangen ya. Oke, kalian ngerasa nggak sih ada yang beda dari diri kalian setelah menjalani bulan Ramadan ini? Jauh lebih baik kah? Atau gimana kah? Atau perasaan itu gimana? Kalau aku sih perasaannya jauh lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih santai dalam nyikapin apapun gitu. Lebih Oke. kayak kalau emosi ditahan aja udah. Kayak gitu, diam, astagfirullahaladzim kayak gitu. Astagfirullahaladzim nanti gue pitek loh. Sampai dalam hati ya. Iya, nanti kayak gitu sih. Injek nggak nih? Injek nggak nih? Injek gak nih gitu. Itu aja. Kalau Kak Adi gimana? Kalau perasaan sendiri sebenarnya ya kayak senang, sedih, ya campur aduk lah ya. Soalnya ya tadi emang kegiatan banyak pertama, terus mau sedih kayak kegiatan banyak, terus capek tapi banyak pemasukan, jadi kayak bingung gitu. Terus ya alhamdulillahnya yang bikin bersyukur ya itu sih sebenarnya. Kalau walaupun kita capek ya, tapi kita tuh kayak apa ya, di sisi lain itu ada senangnya juga gitu loh. Patut disyukuri juga gitu. Soalnya kita sebagai mahasiswa ya perlu banget ya masalah uang ya, walaupun kita Semua itu kembali ke uang lagi. iya bener, karena kita mahasiswa ekonomi yang mementingkan ekonomi. Oke, siap. Karena mahasiswa ekonomi mencerminkan sekali ya guys Iya. ya bagaimana Sangat mencerminkan. Oke, terima kasih Kak Fani sama Kak Adi udah hadir di sini di Economic Eco Podcast untuk memberikan informasi pada teman-teman yang ada di rumah dan juga aku, dan terima kasih sudah hadir di sini dan semoga nanti apa informasi yang sudah Kak Fani dan Kak Adi berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan aku juga mau ucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton Economic Eco Podcast di episode kali ini, karena kita nggak akan salah dalam menghadirkan narasumber. Kita akan pasti menghadirkan narasumber yang sangat-sangat asyik seperti hari ini, dan aku juga sangat-sangat gimana ya, merasa sangat energik gitu kali ini. Kayaknya salah sih. Kayaknya salah sih. Enggak salah gitu. Oke, jangan lupa teman-teman
untuk nonton Economic Eco Podcast di episode selanjutnya, karena kita nggak akan menghadirkan narasumber yang salah dan kita akan menghadirkan episode-episode yang spesial. Jangan lupa untuk nonton Economic Eco Podcast di episode yang selanjutnya, karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang jauh-jauh lebih spesial dan nggak kalah spesial sama hari ini. See you semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.